Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Yaqulu Allah Ta'ala fi kitabihil mubin wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kafa bil mauti wa'idhu kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqallahu maulana al-azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun yang sama kita muliakan, guru kita yang baru saja menyampaikan mau'izahnya, Al-Mukarram Kiai Haji Syaifur Rahman, yang beliau dari Kalimantan jauh-jauh hadir ke sini. Mudah-mudahan menjadi sebab Allah turunkan keberkahan kepada kita semua. Tak lupa para guru, para sesepuh, Ustaz Imam Abi Syauqi, Ustaz Gusti SPD, Ustaz Baziali, Ustaz Nimi, Pengasim juga. Tak lupa Sohibil Musibah, keluarga besar Bapak Ayahanda Bapak Haji Pecu. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesabaran dan ketabahan, juga mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pahala yang dilipatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Bang Edo yang saya hormati, seluruh jamaah yang hadir di kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan langkah kaki menuju tempat ini mendapatkan ridha dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmadi yang saya hormati dan saya muliakan, juga Al-Mukarram Ustaz Ibn Abdul Fattah yang saya hormati dan saya muliakan. Kita doakan guru-guru kita, mudah-mudahan diberikan sehat panjang umur, diberikan keberkahan dalam kehidupannya, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada pesan dari Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim ini termasuk salah satu anbiya, salah satu Rasul, menurut pendapat Syekh Ahmad Marzuki dalam kitab Aqidatul Awamnya, atau yang disampaikan oleh Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Baghdadi dalam kitab Nurul Ghulamnya, yang menyampaikan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Luqman Al-Hakim ini salah satu nama atau salah satu nabi atau salah satu rasul dari 124.000 nabi yang disebutkan para ulama, 313 rasul, salah satunya adalah Luqman Al-Hakim. Apa yang beliau sampaikan terkait dengan kematian ini? Karena beliau seringkali sampaikan pesan kepada anak-anaknya, kepada anak-anaknya selalu disampaikan pesan, karena memang penting. Hadir. Apalagi sekarang nih, anak kita sekolah kagak, tapi bayaran nggak bayar? Masih ya? Ya, jadi double bayaran ongkoh, beli paket juga, jadi tak ongkoh-ongkoh. Nama syarul hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau katakan orang yang meninggal dunia itu setidaknya ada sepertiga bagian. Yang pertama, thuluthun lillah. Sepertiga yang pertama itu diperuntukkan untuk Allah. Wa thuluthun linnafsi. Sepertiga yang kedua diperuntukkan untuk dirinya. Wa thuluthun lidud. Sepertiga yang terakhir itu diberikan kepada belatung ulat. Yang pertama, ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa amma ma huwa lillah
faruh. Yang akan kembali kepada Allah itu adalah ruhnya. Maka dikatakan ruh itu sifatnya abadi. Dari sejak wa nafakha fihi min ruhi, dari sejak telah ditiupkannya ruh ketika kita berusia 4 bulan lah kurang lebih dalam kandungan, itu ruh terus ada sampai kemudian kita lahir. Dari kecil sampai dewasa, ruh itu terus ada. Bahkan ketika Allah panggil kita, itu ruh dipindahkan dari satu alam ke alam lain, dari satu kehidupan ke kehidupan lain. Hanya jasad yang terus berubah. Apalagi kita punya diri ini kan sifatnya fana, ya, sifatnya rusak, berubah-ubah. Dulu imut-imut, sekarang amit-amit. Dulu gemesin, sekarang ngeselin, kan gitu. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti ruh ditarik itu kembali ke alam kubur. Nanti dikembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dengan jasad-jasad yang berbeda. Jasad ketika berada di rahim lembek, ya. Terus ketika berada di dunia agak keras. Di alam barzah itu Allah Subhanahu wa ta'ala dibuat jasad lagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang meskipun kelihatannya kayak kita juga sekarang. Nanti dibangkitkan masuk surga apa neraka, itu jasadnya diganti dengan jasad yang baru. Karenanya kalau emang masuk neraka itu yang tua nggak masuk. Sebab kalau masuk neraka udah tua digentak gomodar, jadi kurang seru. Maka dimudahin, sama halnya ketika masuk ke dalam surga. Kata Nabi, orang muda itu masuk surga, orang tua enggak. Kalau orang tua masuk surga, hadirin, nggak bisa menikmati banyak hal di surga. Dikasih emping takut, asam urat dia takut. Maka diberikan jasad yang lebih mudah. Apalagi dihadapkan dengan sekian banyak bidadari. Nah, kalau aki-aki belum nanjak udah sayengkleh, kan gitu. Dan ngapasnya Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah, ruh ini penting. Karena yang akan berkelanjutan itu ruh kita kepada Allah. Saya seringkali sampaikan dalam Quran, dalam Quran disebutkan kalimat wa Jibrila wa Mikail. Selalu diawali Jibril dulu, Mikail. Kita dari dulu kenalnya Jibril, Mikail, nggak Mikail dulu baru Jibril, enggak. Jibril, Mikail. Ini Jibril sama Mikail ini malaikat pembawa makanan dua-duanya. Jibril makanan ruh, Mikail itu makanan jasad. Apa yang dibawa Jibril? Apa? Wahyu, hadirin. Yang dibawa Mikail, ya, rezeki. Itu buat jasad kita. Nah, ruh ini yang abadi justru jarang diempanin kita ini. Makan berapa kali sehari? 3. Baca Quran berapa kali sehari? Ya, kita ini lagi ngemukin badan buat belatung, hadirin. Bukan untuk Allah. Maka ruh itu bakal kembali kepada Allah. Sehatkan ruhnya. Ketika ruh itu sehat, maka jasad insya Allah ikut sehat. Orang yang ruhnya sehat, itu Allah Subhanahu wa ta'ala jasadnya ikut sehat,
hidupnya itu makin indah. Nggak gampang sewot, ya, nggak gampang gedeg sama orang. Bawaannya nerima aja, udah enjoy terus. Nah ini orang yang demikian ini yang biasa ngerawat ruhnya. Dikasih ruh itu dengan nutrisi yang lengkap, Qurannya dibaca, walau sehari cuma 2 juz, nggak apa-apa. Ada yang sehari 2 juz? Ada ya, insya Allah ada. Ya walaupun nggak ada yang ngaku, cuman muka-mukanya kelihatannya enggak sih. Ma'asyiral hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tambah pelengkap yang lain apa? Hadirin Subhanahu wa taala, zikir. Tapi alhamdulillah, jadi alhamdulillah ini, banyak yang meninggal dunia. Jadi alhamdulillah. Wasilahnya orang yang meninggal dunia, asbabnya itu ada, kita bisa zikir bersama. Saya sering kali sampaikan, kalau nggak ada yang meninggal, kira-kira di rumah tahlilan nggak? Siapa yang mau tahlilan sendiri-sendiri? Ya, subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada yang meninggal, ngirimin doa nggak kepada arwah almarhum almarhumah? Enggak. Maka pertanyaan besarnya untuk kita, haruskah setiap saat di kampung kita ada yang meninggal dunia untuk bikin kita selalu zikir kepada Allah? Mau nggak begitu kira-kira? Hah? Apa perlu yang meninggal tiap hari terus ada biar kita zikir terus? Yang gemuk Ustaz. Masyaallah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi subhanallah, ruh kita sering kita lupakan, padahal itu yang amat penting. Kemudian ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa amma ma huwa li nafsi fa'amal. Yang kedua yang akan kembali pada diri sendiri, sepertiga yang kedua. Ketika seseorang meninggal dunia, itu sepertiganya kembali pada dirinya. Apa yang kembali pada dirinya? Amal perbuatannya. Imam Ghazali sampaikan, sensasi malam pertama dalam alam barzakh itu tergantung bagaimana amaliyah kita ketika hidup di dunia. Jadi rawah atau jadi hufrah tergantung daripada amal kita ketika Allah masih kasih kesempatan hidup. Hadirin, jangankan sampai ke alam barzakh, baru ada alamat tanda-tanda kita mau mampus aja itu sudah dikasih nikmat atau tidak. Kapan sakaratul maut? Maka tadi guru kita Ustaz Imam doa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Karena subhanallah, orang yang dalam kondisi sakaratul maut itu tergantung amalnya. Diiringin dia la ilaha illallah, tapi hidupnya biasa ceki-ceki, yang keluar ceki-ceki juga hadirin. La ilaha illallah biasanya balak 6, keluar balak 6. La ilaha illallah sekak. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, tergantung amal perbuatan kita. Tapi orang yang biasa melafalkan kalimat la ilaha illallah, biasa dia tahlil, ya, biasa dia mengucapkan la ilaha illallah, maka ketika dibimbing sudah biasa. Lawang hidup itu kan memang berangkat dari kebiasaan. Dulu guru saya meski bukan hadis, dia sampaikan man bisa wala biasa lam yabres. Man bisa siapa yang bisa, wala biasa, tapi nggak biasa, lam yabres, nggak bakalan beres. Orang suaranya cakep bener, ya, bacaannya fasih, tapi dia nggak biasa adzan itu megang mic geged hadirin,
rajin banget, baca kitabnya jago, ya, tapi nggak biasa ceramah, sama gemeteran, nggak bisa dia, tapi biasa menyampaikan ucapan di depan orang banyak, maka insya Allah tetap keluar dia suara, karena biasa. Maka hidup itu pun karena kebiasaan kita. Orang biasa ngopi pahit dikasih ngopi manis, nah. Orang biasa ngopi manis dikasih ngopi pahit, nambah. Subhanahu wa ta'ala. Jadi gimana kebiasaan kita? Ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang membiasakan, oke lah, kita hidup mungkin nggak sempurna berbuat baik, tapi setidaknya ada usaha untuk berbuat baik. Saya bukan orang sabar, tapi berusaha jadi orang sabar. Batasannya kita nggak paham, hadir. Atau kita kalau tiba ngaku saya orang sabar mah gampang bener. Kan ada kejadian tuh Subhanahu wa ta'ala, khatib menyampaikan khutbahnya pada hari Jumat membicarakan tentang kesabaran. Kelar Jumat motornya hilang. Dia marah-marah sama DKM. Subhanahu wa ta'ala, bagaimana sih motor gua nggak diurusin? Masya Allah, ada rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam teori itu mudah, prakteknya ribet. Tapi bisa, hadirin. Level sabar kita beda dengan level sabar Nabi. Tapi setidaknya ketika seseorang berusaha kali-kali masuk dalam kategori orang sabar, walaupun levelnya sekian, lumayan lah. Sholat kita dari kapan? Dari kecil kita sholat. Ukuran khusyuk belum nemu-nemu, hadirin. Apalagi kalau kita ikut standar aulia, nggak usah standar Nabi lah. Standar aulia, Masya Allah, udah nggak ketemu kita sholat kita. Allahu Akbar. Khusyuknya pas di situ doang. Pas takbir Allahu Akbar. Itu doang. Selanjutnya pikiran macam-macam. Udah ruku apa belum? Sujud apa belum? Ini udah rakaat keberapa? Itu hadirin subhanahu wa ta'ala. Tapi setidaknya masih berusaha untuk bisa khusyuk. Nggak apa-apa. La yukallifullahu nafsan. Jadi nggak ribet-ribet amat sebetulnya. Yang penting istiqomahnya. Istiqomahnya. Ngaji berapa tahun kita? Hah? Ada 10 tahun. Belum ya? Kalau dari kecil sebetulnya. Bayang ngaji Quran, kan kita dari kecil tuh udah ngaji Quran. Ba, ta, ro, itu dari kecil tuh kita udah kenal. Sampai hari gini ada Subhanahu wa ta'ala masih belum pase-pase juga, masih belum lancar juga Qurannya. Dosa enggak. Yang penting masih mau ngaji. Ini kadang-kadang bisa kagak, gitu ya. Ngaji kagak, sama guru gede banget. Ini se-PA-PA-nya orang PA tuh gitu hadirin. Jadi ma'asyiral hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo amal sebisa kita, maksimalkan perbuatan baik, mahdhah ke, ghairu mahdhah ke, yang langsung kepada Allah kita perbaiki pelan-pelan, yang berhubungan dengan sesama manusia pelan-pelan kita perbaiki. Saya yakin Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu kita belum ngaji, romanya gampang kesal sama orang. Ya, bedanya paling tidak ucapan saja. Dulu orang gak ngaji gampang banget ngomong buset ya. Dulu pas ngaji, Masya Allah, udah kalimat Allah yang keluar. Dulu sewotnya lagi belum ngaji, anjing loh. Ya, sekarang udah ngaji, astagfirullahaladzim, lumayan. Walaupun cuma berubah di ucapan gak apa-apa. Paling tidak dari ucapan itu kita bisa mengucapkan la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah. Orang yang bisa ngucapin itu insya Allah masuk surga. Ya, apa kita la ilaha illallah, walaupun betul la ilaha illallah kita juga belum nyampe ke hati, belum. Lagi megang tasbih kita.
Yang kita kejar pentolan gede doang kok. Lagi belum nyampe juga. Ya, masih tahu ini teman-teman. Kita masih ngejar pentolannya, bukan ngejar Allahnya. Ya, tapi ya standar kita biarin. Ya standar kita itu. Hadirin yang dirahmati Allah, yang terakhir jasad kita. Buat siapa sepertiga yang terakhir itu litut? Buat belatung. Jadi hadirin yang dirahmati Allah, dulu kayak apa kita bersolek? Ya, mengatur wajah kita biar kelihatan tampan di hadapan lawan jenis kita. Bagaimana berpakaiannya kita, masya Allah, minyak wangi semprot kanan, semprot kiri, tengah, atas, depan, belakang, masya Allah. Makin tua nggak kepikiran itu minyak wangi, minyak angin. Ya, udah nggak kepikiran ada subhanahu wa ta'ala. Dulu yang kita bicarakan makan di mana yang enak, dulu masih rada muda. Sekarang udah beda lagi obrolannya. Pengobatan mana yang paling ampuh? Ya enggak? Udah beda lagi bicaranya. Oleh sebab itu, ini jasad perlu kita rawat. Tapi jangan sampai perawatannya melebihi daripada perawatan roh kita. Jangan. Tapi ini kan selama ini ternyata kita lebih cenderung merawat jasad kita. Roh yang sakit jarang diperhatiin. Tapi jasad yang sakit dimanapun obat bakal dicari. Ya, dimana kita bisa berobat sana dan sebagainya. Tapi roh ini yang paling penting. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu kafa bil mauti wa'il. Kita hadir sudah kesekian kali. Ya, ratusan sudah kita hadir di malam yang keempat, ketiga, 1, 2 di beberapa tempat. Bukan cuma di tahun ini, tahun kemarin, tahun duluan itu seringkali kita hadir. Ya, ini peringatan ini seringkali sampai kepada kita. Jangan sampai kita yang dijadikan peringatan oleh Allah baru kita sadar. Bagaimana maksudnya kita dijadikan peringatan? Dimatiin kita, baru kita sadar. Ya Rob, saya pengen balik lagi biar saya bisa berbuat baik. Enggak, sudah tidak lagi bisa merasakan itu. Fadhuqu bima nasitum liqa'a yaumikum hadza. Dulu lu cuek sama perintah gua, bahasa saya atau Allah begitu. Dulu kalian cuek dengan perintah Allah, maka nanti pun Allah bakal cuek terhadap kita. Ketika kita mau meminta balik, nggak bakal dikasih. Ketika kita mau dikeluarkan dari siksa neraka, udah nggak bisa lagi. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ayo sama-sama, saya kira tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr, penting saling memberikan nasihat tentang kebaikan, kesabaran itu penting. Karena yang ngajak ngaji itu bukan pengurus, bukan, tetapi kita tugasnya. Ya, yang ngajak tahlilan itu bukan sahibul musibah, bukan, tapi kita seluruhnya. Kita ajak kawan-kawan kita ketika ada yang dapat musibah, ketika kita hadir tahlilan, mendoakan daripada yang meninggal dunia, itu bagian dari perkara yang penting yang bisa kita lakukan. Paling tidak kita berusaha untuk selalu menjadi orang yang baik, ya, walaupun dengan standar kita. Mudah-mudahan hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allah berikan panjang umur pada kita, Allah berikan kesehatan kepada kita, agar kita bisa taat kepada Allah untuk ibadah. Dan kita mohon kepada Allah terkhusus buat yang meninggal dunia, almarhum Bapak Dimin bin Ayahanda Bapak Haji Becu, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa-dosanya, dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan diterima segala amal kebaikan semasa hidupnya. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan ketabahan serta dikuatkan iman Islamnya. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa lidzamin. Hadirin, banyaklah pasti salah saya mohon dukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hadallahu wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.